Episode 40. Dimas, apa yang kau lakukan? Ayo cepat keluar. Ada yang ingin aku bicarakan padamu, ucap Azal. Perlahan Dimas mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan kepada Diva. Getar ponsel Diva menandakan ada pesan masuk. Azal ada di sini. Cepat bawa anak-anak menjauh. Tangan Diva pun menjadi gemetar dengan cepat. Ia kembali memasukkan ponselnya ke dalam tasnya. Abel, Alfa, ayo kita pergi dari sini, ucap Diva menarik tangan Abel dan Alfa yang tengah asik bermain dengan Reza. Mami, ada apa? Kita bahkan belum membeli kembang api, ucap Abel bingung. Sayang, kita beli kembang apinya di toko lain saja ya, ucap Diva menarik tangan Abel dan Alfa. Tapi Mami, ucap Alfa melirik Reza. Sudah sayang, ayo cepat, ajak Diva panik. Abel, Alfa, teriak Reza ingin mengejar. Dan Reza, panggil sang sopir yang memegang tangan Reza. Paman sopir? Den, paman mencari Den Reza begitu lama. Kenapa Den Reza ada di sini? Ucap sopir tersebut. Paman jangan tanyakan itu lagi, aku mau mengejar mereka, ucap Reza terpotong. Siapa Den? Ya, tuh kan gara-gara paman mereka jadi hilang, ucap Reza kesal. Ya siapa mereka yang maksud itu Den? Tanya pas sopir kebingungan. Teman-teman baruku, ucap Reza memanyungkan bibirnya. Sudah kalian lain kali kita cari mereka ya. Sekarang pilih kembang api atau nanti Tuan Muda akan marah, ucap pas sopir menakut-nakuti Reza. Baiklah, ucap Reza kesal. Sementara itu di sisi lain. Ada apa? Ucap Dimas turun dari mobil. Beberapa tahun ini hubungan antara Dimas dan Azal semakin jauh karena Azal yang selalu curiga dengan Dimas yang mengetahui keberadaan Diva. Dimas, katakan di mana Diva? Ucap Azal memegang kerah baju Dimas. Azal, cukup. Berhentilah menuduhku seperti itu, ucap Dimas membenarkan bajunya. Dari dulu, aku sudah curiga jika kaulah laki-laki yang pergi bersama Diva, ucap Azal dengan mata yang memerah. Memang sejak Dimas kembali, Azal selalu datang menemui Dimas di rumah sakit dan menyelidiki Dimas. Tetapi ia tidak pernah menemukan bukti apapun tentang Dimas yang membawa Diva pergi karena Dimas tak kalah pintarnya. Azal, kecurigaanmu tidak ada manfaatnya. Bukankah dulu kau yang menginginkan Diva menjauh dari hidupmu? Lalu sekarang, apalagi yang kau inginkan darinya? Ucap Dimas santai. Emosi Azal pun semakin meluap. Ia sampai hendak memukul Dimas, tetapi saat itu Reza tiba di sana. Om Jil, apa yang sedang Om lakukan? Tanya Reza menatap bingung Azal. Kali ini kau beruntung, ucap Azal meninggalkan Dimas kemudian berjalan ke arah Reza. Dimas yang mendapatkan pesan dari Diva pun buru-buru masuk kembali ke dalam mobilnya. Isi pesan tersebut adalah Diva bilang jika dirinya menunggu di taman tidak jauh dari toko tersebut. Dan Dimas pun kembali melajukan mobilnya menuju taman. Om, siapa itu tadi? Kenapa Om sepertinya ingin memukul orang itu? Ucap Reza menaikkan satu alisnya. Reza, itu teman Om, dan kami hanya sedang bercanda. Oh ya, apakah kau sudah membeli kembang apimu? Tanya Azal memegang pipi Reza. Sudah Om, ucap Reza tersenyum kecil. Baiklah, kalau begitu, bagaimana sekarang kita pulang ke mansion? Ucap Azal menunggu jawaban dari keponakannya. Baiklah, ucap Reza menganggukkan kepalanya. Azal pun membawa Reza masuk ke dalam mobilnya. Jalan, ucap Azal menyuruh sopirnya. Di sisi lain, Bibi, Sela, tumben kesini. Di mana Reza? Ucap Tania membawa 2 cangkir teh. Tania, apakah salah jika aku menjengukmu? Ucap Sela kesal. Tidak sama sekali. Ayo minumlah, ucap Tania tersenyum. Tania, bagaimana keadaan kantor ini? Ucap Marisa melirik seluruh ruang kantor kerja Tania. Ya begitulah Bibi, sejauh ini masih baik-baik saja, ucap Tania tersenyum kecil. Dalam ruangan itu terlihat tidak ada yang berubah, masih sama seperti dulu sebelum Diva pergi. Salah melihat meja kerja Tania, di mana terpampang jelas foto Tania bersama Diva. Kau masih menaruh foto ini? Ucap Sela mengambil foto tersebut.
Iya, di saat aku merindukan Diva, aku akan melihatnya. Maka rasa rinduku akan terobati. Jelas Tania menahan air matanya. Sabarlah, aku yakin dia akan kembali, meskipun kita tidak tahu kapan. Ucap Sela menghibur Tania. Iya Tania, Sela benar. Kau tidak boleh terus-menerus terpuruk. Apa kau ingat malam ini adalah malam Valentine? Kami sekeluarga berencana untuk pergi ke taman hiburan. Apa kau mau ikut? Tanya Marisa ikut menghibur Sela. Benarkah? Ya ampun, aku sampai lupa. Bibi, aku mau. Sangat mau sekali. Ucap Tania menyeka air matanya. Nah, gitu dong ceria. Ucap Marisa tersenyum. Sementara itu di sisi lain. Mami, kenapa dia harus pergi terburu-buru? Dan Reza dia masih tinggal di sana. Ucap Abel melihat keluar jendela mobil. Abel benar, baru saja kami ingin mendapatkan teman baru Mami. Ucap Alfa ikut sedih. Sudahlah sayang, jangan bersedih. Mami minta maaf. Mami yakin nanti malam kalian akan bertemu teman baru di taman hiburan. Bujuk Diva. Iya, Mami benar. Sekarang kita pulang, oke? Ucap Dimas yang menyetir mobil. Baiklah, ucap Abel dan Alfa bersamaan. Malam pukul 7.30. Terlihat keluarga Buana yang sedang menaiki mobil limusin milik keluarga Buana. Mobil limusin adalah mobil yang dibeli Azel khusus untuk pergi keluarga, karena mobil tersebut berukuran panjang dan muat banyak dan terusnya juga sangat nyaman. Pelan-pelan, Pak, ucap Azel yang membantu papanya masuk ke dalam mobil. Yeay, akhirnya kita berangkat juga ke taman hiburan, ucap Reza kegirangan. Sayang, cepat naik, ucap David. Oke, Papa, ucap Reza mengelur tangannya minta bantuan. Sela yang ada dalam mobil pun memegang tangan Reza dan membantunya naik. Setelah semuanya naik, sang sopir pun mulai melajukan mobilnya. Mama, tahu tidak? Tadi di saat aku sedang di toko kembang api, aku bertemu 2 orang anak dan 1 perempuan cantik. Ucap Reza menatap mamanya. 2 orang anak dan 1 perempuan cantik. Ucap Sela menatap Reza. Benar, Mami. Wanita itu sangat mirip dengan foto yang pernah aku lihat di ponsel Mami. Ucap Reza menunjuk ponsel Sela. Sontak Sela kaget dan menatap ke arah Azel, Tuan Beller, Marisa, dan David. Lalu, tanya Sela penasaran. Dia punya anak kembar, Mami. Mereka sangat baik, tampan dan cantik. Tetapi anak laki-laki itu lebih mirip seperti Om Ciel. Ucap Reza dengan suara lantangnya. Reza sayang, apa yang kau katakan sudahlah. Kita akan pergi untuk bersenang-senang. Jadi lupakan soal itu ya. Ucap Marisa mengalihkan pembicaraan. Baiklah, Oma. Ucap Reza menurut. Sementara Sela dan Azel saling pandang. Di sisi lain, Mami, malam ini aku sangat bahagia. Ucap Abel girang. Biasa aja, ucap Alfa. Diam kau, ucap Abel. Iya sayang, Mami juga senang, ucap Diva. Terus lebar. Sementara Dimas fokus menyetir. Tidak butuh waktu lama mereka pun tiba di taman hiburan. Bukan hanya mereka, tetapi keluarga Buana juga tiba di sana. Lalu kemudian Tania juga tiba di sana. Meskipun begitu, mobil Diva sangat berjauhan dengan mobil Azel dan Tania. Jadi otomatis mereka tidak tahu satu sama lain. Ayo anak-anak kita turun, ucap Diva turun dari mobil Dimas. Ayo Mami, ucap Alfa dan Abel girang. Tunggu di sini, oke? Aku akan membeli tiket untuk masuk ke taman hiburan dulu, ucap Dimas berlalu. Baiklah. Tak lama kemudian, Dimas pun kembali membawa 4 tiket masuk. Ia pun memberikan tiket itu kepada Diva. Yeay, akhirnya kita masuk. Wah, Mami, lihatlah, biang lala itu sangat tinggi. Aku ingin sekali naik ke sana, ucap Abel menunjuk biang lala yang begitu tinggi. Bukan hanya wajahnya Abel yang mirip Diva, tetapi perilakunya pun sangat begitu mirip dengan Diva. Apa? Tidak, aku tidak mau. Mami, aku tidak mau naik itu. Itu akan membuatku mual, ucap Alfa bergidik melihat biang lala. Seketika Diva teringat dengan Azel. Alfa begitu mirip dengan Azel. Karena Azel juga akan mual dan muntah saat naik biang lala. Siapa yang mengajakmu?
ucap Abel kesal. Sudah, Abel, jika kau ingin naik biang lala, Mami akan menemanimu. Dan Alfa, tunggu di sini bersama Om Dimas. Ucap Diva membujuk Alfa. Baiklah Mami, ucap Alfa santai. Setelah dapat persetujuan Alfa, Diva dan Abel pun menaiki biang lala tersebut, karena sudah hampir penuh orang yang naik. Sudah Stella, kau naik saja, kami akan berjalan-jalan dulu, ucap Marissa sambil mendorong kursi roda Tuan Belar. Baiklah, siapa lagi yang mau ikutan? Tanya Stella. Sayang, kalian naik berdua saja, ucap David kepada Stella. Oke, baiklah, ucap Stella tersenyum. Setelah Stella dan Reza naik biang lala itu pun mulai berputar pelan. Yeay, akhirnya aku bisa melihat bintang dengan jelas, ucap Reza melihat-lihat seluruh pemandangan dari jarak tinggi. Sayang, duduklah dengan tertib, ucap Stella menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Iya Mama, ucap Reza tersenyum. Saya sedang mengamati seluruh pemandangan di biang lala. Tanpa sengaja, mata Reza menatap ke arah ibu dan anak perempuan yang sudah ia kenali. Mama, coba lihat di sana, ucap Reza menunjuk ke arah depannya. Ada apa sayang? Tanya Stella sambil melihat arah telunjuk sang anak. Mama, itu dia. Itu tante dan anaknya yang kutemui di toko kembang api, Mama, ucap Reza tersenyum bahagia. Stella mematung seakan tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat. Berkali-kali dirinya menggosok matanya menggunakan jarinya. Astaga, apa aku sedang bermimpi? Gumam Stella. Mama, ada apa? Ucap Reza menatap bingung sang mama. Sayang, benar itu Diva. Itu benar-benar Diva. Ucap Stella kaget dengan apa yang ia lihat. Mama, Diva siapa? Tanya Reza kebingungan. Sayang, itu adalah Tante Diva, istri Om Azelmu yang hilang, ucap Stella tanpa sengaja bicara pada sang anak. Sontak Reza menjadi kaget dan kurang mengerti. Maksud Mami? Ucap Reza bingung. Sayang, nanti Mami jelasin. Ayo kita turun sebelum kehilangan jejak, ucap Stella tidak sabar. Mama sadarlah, kita masih ada 2 kali putaran lagi, dan mereka juga tidak akan turun. Jika putaran belum selesai, yang paling penting adalah awasi mereka. Jangan sampai mereka hilang dari pandangan Mama, ucap Reza begitu pintar. Maafkan Mama sayang, Mama terlalu senang, ucap Stella mulai meneteskan air matanya. Di sisi lain, Om Dimas, aku ingin es krim, apakah boleh? Ucap Alfa menarik tangan Dimas. Kau ingin es krim sayang? Tentu saja boleh. Ucap Dimas berjalan memegangi tangan Alfa dan mengajaknya pergi ke penjual es krim. Dimas pun membeli 2 es krim untuk Alfa. Apakah kau suka? Ucap Dimas mengelus rambut Alfa. Suka sekali, rasanya aku ingin berlari menikmati suasana indah malam ini. Ucap Alfa kemudian berlari ke sana kemari. Alfa, jangan lari-lari, kau bisa jatuh, ucap Dimas mengejar Alfa. Tanpa sengaja Alfa menabrak seseorang di depannya. Maafkan aku tidak sengaja. Kau? Bukankah kau anak kecil yang ada di TPU tadi siang? Ucap lelaki itu. Azil, mengapa anak itu mirip denganmu? Ucap Marissa menutup mulutnya kaget. Ya, lelaki yang ditabrak oleh Alfa adalah Azil. Alfa! Teriak Dimas menghampiri Alfa. Dimas? Ucap Azil menatap Dimas. Dimas tidak bisa berkata-kata. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Azil akan bertemu dengan anak-anaknya malam ini. Azil? Ucap Dimas. Kita bertemu lagi, Dimas. Sekarang kau tidak bisa mengelak. Jawab pertanyaanku. Di mana kau sembunyikan Diva? Ucap Azil mulai emosi. Mommy? Om Dimas? Mengapa Om itu menyebutkan nama Mommy? Tanya Alfa menarik-narik tangan Dimas pelan. Saat ini Dimas sudah tidak bisa menyembunyikan rahasia lagi. Ia mengusap kasar wajahnya. Sementara itu di sisi lain, putaran berakhir dari biang lala pun selesai. Seluruh orang pun turun dan berganti dengan orang lain. Sayang, bagaimana? Apakah kau senang? Tanya Diva memegang tangan Abel.
Kakak ipar, ucap Stella yang berdiri tepat di belakang Diva. Diva yang mendengar namanya dipanggil pun sontak membalikkan badannya. Saat itulah 4 mata saling menatap. Diva menatap Stella dengan kaget, sementara Stella menatap Diva dengan perasaan senang. Perlahan Stella berjalan mendekati Diva dan Abel. Kakak ipar, lirik Stella dengan bibir yang bergetar. Stella, gumam Diva menatap Stella. Refleks Stella melepaskan genggaman tangannya dari Reza dan meluk erat Diva. Sementara Diva hanya diam mematung. Jujur saja jika saat ini dia juga sangat merindukan Stella. Namun rasa takutnya tidak bisa membuatnya diam saja. Maaf, kau salah orang, ucap Diva melepaskan pelukan Stella dan ingin menarik Abel pergi dari sana. Namun hal lain terjadi. Di depannya sudah berdiri Azel, Marissa, David, Tuan Beller, Dimas, dan Ava. Dan tepat saat itu juga Tania tiba di sana. Diva, ucap Tania tidak percaya. Kini Diva seakan dikepung. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa di belakangnya. Ada Stella, sampingnya ada Tania, dari depan Azel dan lainnya. To be continued.